Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam MK Mobile Application Flutter dengan buku Flutter pada bab 4 sampai bab 6. Jadi untuk anggota kelompok 2 itu sendiri, yang pertama ada Akmal Yafi, kedua saya Hafid Habibi, dan ketiga Zaid Hadisah Fiki. Baik, untuk bab 4 dengan judul Understanding Widgets. Jadi apa itu widget? Widget adalah blok bangunan untuk antarmuka pengguna. Jadi menggunakan widget ini sama seperti menggabungkan Lego, di mana di Lego ini pengguna dapat mencampur dan mencocokkan widget untuk membuat sesuatu yang menakjubkan. Sifat deklaratif Flutter membuatnya sangat mudah untuk membangun UI dengan widget, yang mana widget ini merupakan cetak biru untuk menampilkan status aplikasi pengguna. Kemudian jenis-jenis dari widget. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada stateless widgets, di mana pengguna tidak dapat mengubah status atau properti setelah stateless widget dibuat. Ketika properti pengguna tidak perlu berubah seiring waktu, biasanya ide yang baik untuk memulai dengan stateless widget ini. Kemudian untuk yang kedua ada stateless widgets. Stateful widgets. Di widget ini mempertahankan status yang berguna saat bagian dari UI perlu diubah secara dinamis. Kemudian untuk yang ketiga ada inherit widgets. Jadi widget ini merupakan widget yang diwarisi yang memungkinkan pengguna mengakses informasi status dari elemen induk dalam hierarki. Untuk kesimpulan dari bab 4 ini, untuk yang pertama yaitu Flutter memelihara 3 pohon secara paralel, yaitu widget tree, elemen, dan render object. Kemudian aplikasi Flutter berkinerja baik karena mempertahankan strukturnya dan hanya memperbarui widget yang perlu digambar ulang. Kemudian Flutter Inspector adalah alat yang berguna untuk mendebug, bereksperimen, dan memeriksa widget tree. Untuk selanjutnya, pengguna harus selalu memulai dengan membuat stateless widgets dan hanya menggunakan stateful widget jika ingin mengelola dan mempertahankan status widget. Baik, berikut merupakan tampilan halaman dan widgets. Seperti yang kita ketahui, untuk tampilan pertama ini merupakan tampilan dari buku 1 dengan judul Aktivitas Cerdas dan Kreatif. Ini merupakan tampilan dari aplikasi kami dengan judul Kita Baca. Kemudian untuk tampilan buku kedua, seperti yang kita ketahui bahwa di sini tertera bahwa Akmal Yafi penulis buku anak, ya, dengan judul ini Buku Kenangan TK Bonavita dengan tahun ajaran 2019 sampai 2020. Kemudian untuk buku ketiga dari aplikasi Kita Baca ini yaitu buku Cerdas Berhitung. Berhitung, membaca, dan mengaji. Mungkin seperti itu saja. Soalnya akan dilakukan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada bab 5 yaitu scrollable widget. Jadi dalam scrollable widget ini, membuat widget yang dapat di-scroll adalah bagian paling penting dari pengembangan UI. Hal tersebut berfungsi agar banyak informasi dapat diproses oleh pengguna dalam suatu waktu dan dimuat pada seluruh layar smartphone pengguna. Kemudian untuk widget dan key point-nya, yang pertama widget list view dan grid view mendukung arah scroll horizontal dan vertikal. Widget primary property memungkinkan Flutter mengetahui apakah tampilan gulir mana atau scroll yang mana yang merupakan tampilan scroll utama. Kemudian fisik dalam tampilan scroll memungkinkan pengembang mengubah interaksi antar scroll pengguna. Kemudian untuk widget future builder berfungsi untuk menunggu tugas asinkron sampai selesai. Kemudian widget scroll controller berguna untuk mengontrol perilaku scroll. Sama juga dengan widget scroll notification. Kemudian yang terakhir yaitu file barrels berguna untuk mengelompokkan import bersama-sama. File barrels juga memungkinkan pengembang untuk mengimpor banyak widget menggunakan satu file. Selanjutnya ada widget dan tampilan halaman pada aplikasi. Di sini aplikasi Kita Baca dan melanjutkan pekerjaan yang pada bab 4 tadi. Di sini sudah ada buku populer dan
pada halaman ini sudah bisa di slide dari buku pertama menuju buku kedua. Kemudian yang kedua yaitu ada pilihan menu buku. Di sini dapat memilih buku-buku apa saja yang ada. Kemudian untuk yang ketiga merupakan ada kolom komentar. Nah, di sini kita dapat melihat komentar-komentar dari orang tua yang mereview buku tersebut. Kemudian untuk bab 6 akan dilanjutkan oleh teman saya Zaid. Baiklah, selanjutnya pada bab 6 ini adalah interaktif widget atau bagaimana widget itu nantinya akan dibuat semakin menarik. Data pada interaktif widget ini dapat diteruskan dengan dua cara, yaitu callback atau juga dengan provider, paket penyedia. Untuk meneruskan data satu tingkat ke atas dapat menggunakan callbacks, dan untuk meneruskan data jauh ke dalam widget tree dapat menggunakan providers. Kesimpulan dari bab 6 ini sendiri ialah provider adalah helper manajemen negara yang bertindak sebagai pembungkus di sekitar widget yang diwarisi. Kemudian provider itu dia dapat membantu mengekspos objek model status ke widget di bawahnya. Konsumen mendengarkan perubahan nilai dan membangun kembali widget di bawahnya sendiri. Selanjutnya widget itu sendiri dipisahkan berdasarkan layar untuk menjaga agar kode tetap modular dan teratur. Selanjutnya buat objek pengelola untuk mengelola fungsi itu sendiri dan status perubahan dilakukan di satu tempat. Yang terakhir, widget gestur mengenali dan menentukan jenis acara sentuh, di mana di sini disediakan panggilan balik untuk bereaksi terhadap peristiwa seperti on tap atau on drag. Baiklah, ini merupakan tampilan halaman dan juga widget. Di aplikasi kita baca ini sudah ditambahkan menu widget. Sebelumnya di sini terdapat 3 buah tab. Yang pertama itu tab jelajahi atau seperti beranda. Selanjutnya ada tab buku yang berisikan daftar-daftar buku. Selanjutnya di tab untuk dibaca ini terdapat list kosong, dan di screen yang terakhir terdapat informasi mengenai buku seperti nama buku, warna, dan juga jumlah buku yang nantinya akan dibaca, serta ada beberapa fitur widget seperti tanggal dan juga jam. Baiklah, mungkin sebelum kami tutup, kami akan mensimulasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, mungkin sekian hanya sekian daripada kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.